terdokumentasi, Pak? Ya. Selalu dia Kalau juga foto bisa kan? Oke. Iya, oke. Ya. Oke, di pertemuan kedua ini ada dua slide kan, ada dua partnya. Yang pertama mengintegrasi rancangan user interface. Yang kedua nanti mengimplementasikan user interface-nya. Nah, jadi seperti biasa kita waktu membuat website, katakanlah website sederhana, kan nggak langsung kita duduk di depan komputer kita ini terus, kan nggak. Bagusnya kita coret-coret dulu di kertas, yang diinginkan seperti apa, baik menunya, tata letaknya dan seterusnya. Kita rancang dulu. Nah, kita buat sistem informasi yang digunakan oleh orang banyak. Juga seperti itu. Mungkin ke depan nanti kalau sudah expert di bidang programming ini, mungkin ada di bahan-bahan rancangan ataupun rancangan prakaluna ada membahas khusus ya tentang rancangan ini. Ini sekilas juga membahas mengenai bagaimana membuat rancangan. Jadi tujuannya itu deskripsi topik tadi itu memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam membuat rancangan user interface pada aplikasi berbasis web. Katakanlah website pribadi misalnya, ataupun website katakanlah UMKM ya, yang sederhana misalnya. Jadi tujuan pelatihan diharapkan setelah mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran pelatihan identifikasi rancangan user interface ini, peserta mampu membuat rancangan user interface untuk web yang akan dibangun. Katakanlah nanti web yang akan kita bangun, kita tahu bagaimana kita buat rancangan-rancangannya. Oke, materi yang akan kita sampaikan ada 4 rancangan user interface, komponen-komponen yang ada di user interface, urutan komponen dialognya, dan ada mock-up-nya nanti. Nah, jadi tugas bagi peserta nanti, adik-adik, kawan-kawan sekalian, yang pertama membuat urutan komponen dialog untuk website yang akan dibangun. Makanya nanti satu itu harus terpikirkan apa kira-kira yang mau buat yang sederhana aja, misal atau website pribadi juga boleh, atau website atau sistem penjualan sederhana untuk toko tertentu misalnya ya, yang ada input, ada transaksi sedikit, ada proses, ada outputnya nanti. Yang kedua membuat mock-up untuk web yang akan dibangun. Kita desain dulu, nanti baru diimplementasikan. Jadi setelah mengikuti pelatihan ini, apa kompetensi yang akan dicapai, membuat urutan komponen dialog, membuat mock-up untuk website yang dibangun. Nah, seperti secara teori ini, Bro, kalau kita nengok pengertian UI, user interface, kan nanti ada dua, ada UI, ada UX kan. Jadi user interface itu adalah bagian visual dari website. Aplikasi, software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi, dengan website tersebut, serta bagaimana informasi ditampilkan di layar. Nah, ini sangat penting. Orang sebelum masuk ke website kita, ataupun ke sistem yang kita buat, yang diakses oleh banyak orang, yang pertama dia tengok kan tampilannya dulu nih. Tampilannya bagaimana, ya, apakah enak dipandang enggak, mudah enggak digunakan dan seterusnya. Jadi di user interface sendiri menggabungkan konsep visual, desain literasi, infrastruktur informasi, ya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan usability dan tentunya user experience, memanjakan mata pengguna. Jadi mata pengguna itu nggak bosan melihat tampilan-tampilan visual dari website ataupun aplikasi yang kita akan kita buat. Sangat di sisi pewarnaan misalnya, ya, mudah digunakan, user friendly dan seterusnya.
Nah, mengapa user interface itu penting? Salah satu faktor menentukan peningkatan traffic website yaitu ya juga di sisi user interface UI ini. Nah, memang disarankan nanti tapi kalau kita terlalu banyak slide gambar itu juga akan dibeban ya. Beban bagi aplikasi menggunakan beban. Jadi harus kita pikirkan juga nanti jangan terlalu banyak gambar-gambar yang running yang membutuhkan load yang tinggi gitu. Jadi desain UI ini sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan website ataupun dengan aplikasi yang yang akan digunakan dengan mudah ya. Tidak menyusahkan user gitu. Tidak menyusahkan user. Jadi karakteristik UI yang baik itu jelas, singkat, familiar, responsif, konsisten, menarik, efisien. Sederhana satu lagi. Sederhana, kalau kita tengok seperti kita buka Google misalnya, kan waktu kita search itu kan menu yang tetap diberikan oleh si Google itu kan search engine sangat simple gitu. Simple sekali, tapi daya gunanya luar biasa. Bisa di-search apapun ya, baik itu berbentuk teks, gambar, ya, video dan seterusnya. Jadi jelas yaitu tujuan dari ini yaitu orang-orang ataupun pengguna bisa menggunakan berinteraksi dengan sistem yang kita buat dengan mudah. Kira-kira. Jadi memiliki UI yang jelas otomatis membuat UX Anda bagus. UX itu user experience, artinya memanjakan mata pengguna itu akan terpenuhi. Tetapi juga kita harus hati-hati agar penjelasan di dalam UI itu tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang juga pesan yang diberikan kan ini juga. Yang kedua familiar. Yang ketiga familiar ya. Yaitu sesuatu familiar ya tidak asing. Sesuatu yang pernah dilihat sebelumnya oleh si user katakanlah. Jadi seperti kita kalau familiar sesuatu pasti tahu kita apa yang harus akan kita lakukan gitu. Jadi menu-menu yang kita katakanlah ada menu nanti ya tidak ada user itu dengan menu seperti itu dia nggak asing gitu. Selanjutnya yang keempat responsif. Interface websitenya yang harus bisa bekerja dengan cepat, responsif. Kan sekarang udah cukup banyak web yang bisa dibuat dengan tool-tool yang bisa kita buat dengan responsif. Kan? Jika interface kita bisa loading dengan cepat, tentunya UX, user experience, ya, orang akan nggak butuh waktu menunggu lama sekali, bukan dari sisi katakanlah koneksinya, tapi ini memang responsif ya, katakanlah sudah menggunakan JavaScript, sudah menggunakan teknologi ajak, dan katakanlah nanti menggunakan Bootstrap misalnya untuk membuatnya ada bisa waktu kita klik itu dia seakan-akan bekerja di belakang layar itu cepat. Kita klik yang satu belum habisan satu terbuka, kita klik yang kedua juga akan cepat responnya, responsif. Yang ketiga konsisten. Dalam mengembangkan UI ini user interface, konsisten pada interface dapat membantu user untuk mengerti pola yang yang ada di sistem ataupun di website yang kita bangun. Yang selanjutnya menarik. Jadi otomatis ya menarik dari sisi pewarnaan, tidak membosankan misalnya. Habis itu tata letaknya juga menariklah dari sisi UI-nya.
apa namanya, kita juga tetap harus memperhatikan fungsi website agar tetap berfungsi dengan baik. Malahan konsep sederhana itu perlu juga diusung. Artinya sederhana websitenya. Kita buka website kayak MIT punya, nggak banyak dia ini apa namanya gambar slideshow-nya nggak ada ya. Ya simple, tapi daya gunanya luar biasa. Fungsional dari website ataupun sistem yang diberikan itu terpenuhi semuanya. Itu kira-kira. Selanjutnya efisien. User interface yang baik harus memastikan bahwa website dan aplikasi bisa digunakan secara efisien. Memudahkan bagi pengguna. Kan pengguna ingin yang repot-repot ya. Kalau kita sendiri kalau mengunjungi sebuah website, mendaftar sesuatu sistem, banyak kali susah kali kita gunakan, kita tinggalkan terus, ya kan? Pingin yang sederhana tapi enak dilihat. Jadi perlu dirancang user interface itu dengan yang baik dari sisi tampilannya. Mungkin prosesnya nanti urusan lain, karena orang nengok pertama sekali kan tampilan sistem yang kita bangun. Mungkin selanjutnya proses di dalamnya apakah terpenuhi fungsi-fungsi yang ada di situ. Baik itu katakanlah gimana kalau kita input, apakah dia jangan-jangan waktu udah input nanti berulang kali diminta input form itu padahal sekali aja udah cukup, ini berkali-kali misalnya. Mungkin dari sisi fungsi itu yang lain ya. Tapi dari sisi konsep user interface itu harus memenuhi ada 7 karakteristik ini. Selanjutnya perancangan UI adalah proses untuk membuat antarmuka dalam sebuah perangkat lunak atau perangkat terkompresi dengan fokus pada penampilan atau gaya. Jadi itu salah satunya tujuannya seperti itu. Dalam siklus hidup atau siklus hidup pengembangan aplikasi atau diistilahkan dengan SDLC. Di perangkat lunak SDLC itu merancang user interface merupakan bagian dari tahap desain. Di sana langsung dipetakan memang setelah dianalisis bagaimana bentuk datanya, struktur datanya bagaimana, didesain lah di akhir itu setelah mendesain basis data, mendesain DRD, mendesain basis data atau tabel relasional, desain bagaimana meletak data flow diagramnya, kemana dia lari datanya, aliran datanya. Terakhir ini dirancang user interface. Itu user interface ini termasuk bagian dari tahap desain. Yang berikutnya adalah providing persistent storage. Untuk membuat sebuah aplikasi ataupun website. Objek-objek program berbasis objek. Nah, di situ kita desain juga mulai dari inputnya bagaimana, apa yang proses merancang prosesnya apa saja, habis itu outputnya apa. Output dari proses merancang itu terkait dokumen spesifikasi dari desain. Tentunya di sana kan ada menu, ada form input. Kalau katakanlah ada yang nanti perlu didesain prosesnya bagaimana prosesnya dan outputnya bagaimana, itu ada bagian tersendiri sebenarnya ya. Tapi di sini nggak apa-apa, di sini ini makanya masuk di pertemuan kedua ini bagaimana merancang user interface ini hanya UI. Karena kita pelatihan singkat nggak ada membahas mengenai bagaimana membuat tabel khusus mendesain DRD, nggak ada ya. Itu nanti lanjutan kalau Anda membaca-baca buku tentang itu, membuat aplikasi, nanti pasti terbiasa dengan itu.
Jadi dokumen verifikasi desain terdiri dari ikhtisar naratif, contoh desain, pengujian dan evaluasi penggunaan. Ini contoh ya, contoh online dokumen verifikasi desain UI. Jadi apa namanya, dokumen verifikasi ini merupakan dokumen verifikasi aplikasi sederhana. Ada desain spesifikasi, spesifikasinya, ada naratif di dalamnya, isinya user interface, dialog, ada user karakteristik, tas karakteristik, sistem karakteristik. Yang kedua ada unsur interface. Nah, bagaimana formnya, report desainnya bagaimana, dia sekuen, kalau dia itu memang sekuen diagram bagaimana. Yang ketiga ada testing and usability assessment. Jadi sangat perlu kita melakukan spesifikasi di awal sebelum merancang sebuah perangkat lunak. Jadi ada beberapa bentuk interaksi pengguna aplikasi. Secara umum ada 5 ini. Ada 5. Yang pertama sekali ada command language interaction. Ini merupakan interaksi antara manusia dan komputer secara tradisional. Dapat dikatakan original karena semua interaksi melalui menu form dan direct. Nah, ini contoh misalnya command line nanti ini. Command line termasuk ke dalam waktu kita buka DOS ya. Nah, kan ada kan interaksi kita sama komputer juga yang di DOS ya. Tempat layar hitam itu jenisnya command language interaction. Ini seperti ini. Nah, ini kalau kita nengok, kita mengecek misalnya spesifikasi dari komputer kita misalnya ini kan. Ini kan interaksi juga. Yang jenisnya language interaction. Biasa orang bekerja di Linux misalnya ya. Yang bekerja di Linux juga seperti itu. Oke. Ini referensinya dari bukunya. Nah, ini ada modern system analysis and design. Selanjutnya yang kedua, menu interaction. Menu interaction seperti ini, menunya berinteraksi, yang ada seperti menu bar gitu. Kalau kita buka kita buka Firefox, nah itu ada file, ada view, dan terusnya sampai ada help-nya. Nanti bawahnya ada pull down menunya, ada ada new tab. Nanti di new tab-nya ada satu huruf yang ada garis bawah, ada underline-nya ya. Tujuannya nanti selain dikontrol melalui mouse, kita ketik Ctrl T itu dia akan eksekusi. Teringat dulu kalau orang membuat dengan desktop juga seperti itu. Dia master misalnya, dia tekan Alt M aja langsung, nggak usah diklik. Sama juga artinya seperti itu. Ya, ini menu interaction. Jadi menu interaction ini adalah sebuah cara dari sistem untuk mempresentasikan pilihan-pilihan instruksi pada user, di mana tiap instruksi dapat menyebabkan perubahan kondisi user interface. Jadi seleksi bisa dilakukan dengan kursor, mouse click, ataupun alternate key yang ditambah dengan kode angka tertentu. Kita misalnya ini akan keluar misalnya langsung Alt Q, keluar ya, nggak mesti kita tekan klik dengan mouse. Itu karakteristik dari menu interaksi seperti ini ya. Nah, dulu kalau misalnya kita buat dengan aplikasi dengan desktop, itu paling berperan ya, karena orang kan nggak semua ada mouse. Nggak semua ada mouse. Dulu nggak semua dia pakai mouse, dia pakai keyboard juga bisa menggunakan sistemnya. Oke, selanjutnya ada form interaction. Nah, ini contoh formnya, contoh form interaction-nya. Nah, ini kalau kita buka advances ini diambil dari contoh form interaksi yang ada di Google ini. Nah, sebuah cari sistem interaksi untuk meminta data atau informasi kepada user. Nah, bagaimana bentuknya?
ada textbook. Ya. Jadi sistem kira-kira nantinya akan menyediakan beberapa pertanyaan disertai dengan kolom kosong yang tidak diisi oleh user dengan batas maksimal kolom tersebut. Nah, ini. Cuman kalau kita nengok lebih ini lagi, nanti seperti membuat form katakanlah entry nomor KTP misalnya, ataupun data kependudukan. Nah, itu kan harus kita pastikan juga. Jangan nanti lebar dari form inputnya itu, kalau KTP itu 18 digit, jangan kita kasih 30. Nah, karena di basis data kan udah kita katakanlah udah connect basis data, udah kita create, dia memang 18 fix-nya, nggak ada 20, nggak ada 50, ya kan? Udah fix ya, hanya segitu nanti terancang. Kira-kira yang jumlah hurufnya itu ataupun karakternya itu fix 18 karena nggak mungkin lebih gitu. Nah, itu harus dipikirkan juga. Kecuali nanti nama misalnya, nama kan fluktuatif, kalau ada orang namanya nanti ada 10 huruf, ada 15, ada 20, ya kan ada yang sampai lebih lagi, itu space-nya lebih ini ya. Kalau ini seragam dibuat. Jadi tujuannya ini yaitu disertai kolom kosong ini biar diisi oleh si pengguna. Nanti mungkin kalau dia nggak isi ya bisa ada pesan ya kan. Nah, boleh lanjut ke bawah kalau nama ini nggak boleh kosong misalnya, harus diisi, paksa harus diisi ya. Kita validasi dan seterusnya. Nah, ini contoh yang menggunakan object based interaction. Nah, jadi ada objek-objek lain di sini. Ini kita buka di window kan seperti ini. Mewakili satu objek dalam antarmuka dapat merupakan suatu lambang dari sebuah aplikasi atau tindakan. Yang selanjutnya natural language interaction. Jadi dengan metode ini dapat diterapkan dengan input audio ataupun keyboard. Jadi katakanlah yang berhubungan dengan input audio. Jadi bahasa alami ini, natural language interaction ini, yaitu suatu bahasa yang diucapkan, ditulis, dibicarakan oleh manusia untuk berkomunikasi. Jadi bahasa alami, natural language ini yaitu bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tapi kalau kita membuat sistem ini kan, ini katakanlah membuat kayak semacam pilihan lagu dan seterusnya mungkin ini ya. Tapi yang paling banyak yang di menu yang tadi. Nah, apa bedanya sekarang UX sama UI? Kita ada sering mendengar ada istilah UI, user interface, ada user experience. Nah, jadi UI ini konsepnya adalah desain antarmuka yang lebih fokus pada keindahan dari sebuah tampilan. Nah, tampilan dari mulai pemilihan warna yang pas, yang baik, dan tata letak misalnya. Tata letak yang membuat tampilan web yang kita bangun ataupun web e-commerce yang kita bangun lebih enak dipandang. Jadi pengunjung pun betah mengunjungi berlama-lama di situ, betah. Itu UI-nya seperti itu. Jadi desain antarmuka yang lebih fokus pada keindahan dari sebuah tampilan. Sementara UI itu desain digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari si pengguna, si pelanggan. Pengguna dari web sistem ataupun website melalui kesenangan yang digunakan lebih mudah, menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan pengguna. Jadi dia sejalan ini. Belum tentu UI-nya bagus, UX-nya juga bagus. Tentu ya. Jadi UI UX ini lebih cenderung pada memanjakan mata pengguna dia. Jadi nggak bosan ya. Ada informasi ataupun tampilan-tampilan yang menarik. Tapi satu lagi tidak membingungkan pengguna juga. Makanya konsep simple itu sangat bagus kalau kita
berbicara mengenai desain UI dan UX ini. Ini contoh, ini ya membedakan mereka ini. Jadi UI ini lebih memberikan tampilan permukaan dan keseluruhan nuansa desain. Ada visual design, ada pewarnaan, grafik desainer gimana, layoutnya bagaimana, fotografinya. Sementara UX lebih cenderung kepada keseluruhan spektrum pengalaman pengguna. Ini untuk memanjakan, ada interaksi desain yang bagaimana secara visual. Selanjutnya informasi sektornya bagaimana. Jadi lebih cenderung memanjakan mata pengguna. Bila kita ingin pengguna menyukai aplikasi 20 perangkat lunak yang kita buat, jadi kita harus mendesainnya agar berlaku seperti yang disukai banyak orang, penuh respek, murah hati dan bermanfaat. Ini kata si Alan Cooper, seorang programmer perangkat lunak, software designer dan programmer. Jadi kita harus memenuhi semua yang diinginkan oleh si pengguna. Ini kira-kira kalau di UI ini ada komponen visual design, interface design, sisi grafiknya, ada ikonnya, ikonografi, bagaimana ikon-ikonnya. Jadi memperlihatkan ranah utama dari UI ya. Yang ini ada 4 ya. Jadi desain akan mampu memproduksi 4 hal yang ini. Karena tujuan utama dari UI ini adalah menampilkan interface yang memiliki sekeraman yang baik dari sisi warna, gambar, tata letak. Nah, kalau UX yaitu proses untuk membuat produk yang kita buat menjadi mudah digunakan dan tidak membingungkan ketika digunakan oleh user. Jadi user nggak bingung nanti bagaimana brainstormnya, bagaimana informasi dan sektornya. Ini kira-kira komponen-komponen yang ada di dalam UX. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang paling membedakan UI sama UI dari sisi fungsinya. Jadi kalau UI itu user interface lebih berfungsi untuk membuat desain web komersil menjadi lebih indah, UX merupakan desain yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan dari pengguna website, melalui kesenangan dan penggunaan yang diberikan dalam interaksi antara pengguna dengan sistem yang kita buat, baik itu mengenai produk misalnya, mengenai katakanlah jasa misalnya. Jadi prinsip utama dari desain UI ada beberapa: user compatibility, ada product compatibility, task compatibility, compatibility, ada konsistensi, familiarity, simplicity. Simple ya. Nah, ini prinsip utamanya. Jadi user compatibility ini antar muka itu atau UI itu merupakan cara masuk ke dalam sebuah sistem. Gimana waktu orang masuk pertama sekali, dia katakanlah login, nah bagaimana tampilan yang kita berikan. Habis itu product compatibility, aplikasi sesuai dengan sistemnya berbeda pada sistem yang manual. Dari sisi product compatibility, sebenarnya task compatibility, aplikasi yang membantu para pemakai dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Jadi kalau workflow compatibility ini sistem manual yang terdapat langkah kerja dalam penyelesaian tugas. Konsisten. Di sistem konsistensi, sistem yang konsisten dengan sistem yang tidak sesuai kalau di sini dibuat yang ada sesuai barangnya berdasarkan pada setiap sifat dari semua yang berbeda. Familiar, yang seperti tadi. Jadi memberikan tampilan yang berkesan untuk pemakai. Simple, sederhana. Jadi tidak membuat
orang kebingungan. Kami di pengalaman di Politeknik kemarin pernah itu yang membuat pembelajaran online, sekarang udah diubah. Artinya dulu susah kali kita menggunakan. Artinya mungkin orang waktu menggunakan ini ya, karena intrinya sampai beberapa kali langkah-langkahnya membingungkan pengguna, jadi nggak ada yang pakai. Nah, sekarang udah diubah, udah simple penggunaannya ya, orang udah mau menggunakan lagi. Nah, jadi itu sisi sangat penting karena orang kalau susah sekali masuk ke sistem itu kan repot juga dia, malas. Dulu di kami sistem apa kemarin, e-learning ya, teringat saya ada orang selalu buat e-learning, susah sekali dulu semester lalu. Nah, masuknya susah, tapi ini kalau kita buka yang baru sekarang ini sudah diperbaiki, sudah rilis yang versi selanjutnya, sudah simple, mudah kita gunakan, tidak membingungkan maksudnya. Jadi sangat penting dia untuk membuat tampilan user interface website kita, aplikasi yang kita bangun itu tidak membingungkan pengguna. Apalagi yang project misalnya, nggak mau dibayar nanti kan, sudah dia suruh kerja sama kita buat projectnya, karena tidak sesuai dengan yang diinginkan, ya nggak mau dipakai, nggak mau dibayar. Nah, ini contoh familiarity, yaitu memberikan tampilan yang familiar terhadap user. Ini kira-kira, ini tampilan Twitter misalnya kan, sangat simple ya. Nah, contoh searching di Google, coba nih searching di Google. Ya, sangat simple, tapi bagus, daya gunanya bagus. Jadi tampilan awal Twitter itu sangat familiar, user tidak membingungkan. Nah, jadi jelas informasi yang disampaikan jelas. Selanjutnya simplicity yang Google yang kita bicarakan. Kesederhanaan perlu diperhatikan pada saat membangun terbuka. Nah, kami waktu menguji mahasiswa di pengalaman kami di kuliah, tugas akhir itu kadang-kadang itu dikoreksi habis juga. Jadi antar mukanya ya, kadang-kadang ya nggak cocok, terlalu rumit untuk pengguna. Jadi tidak selamanya antarmuka yang memiliki menu banyak adalah antarmuka terbaik. Nah, itu maksudnya apa? Jangan berpikiran ini banyak menu, anaknya menu, ada menu pulldown misalnya, ataupun menu bar. Bawahnya ada menu, nanti ada klik menu satu, muncul menu lagi. Klik lagi, nanti ada menu lagi. Itu belum tentu dia bagus. Karena perlu dibuat kadang-kadang sesimpel mungkin. Tapi informasi yang ingin ditampilkan ada semua. Ya, belum tentu antar muka yang memiliki menu yang banyak itu baik. Tapi ada konsep simplicity, simple ya, sederhana. Jadi kesederhanaan di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. Artinya kita sebagai pengguna sendiri, kalau misalnya mengunjungi sebuah website, mengakses sebuah sistem internet, misalnya mendaftar sesuatu, misalnya katakanlah yang ada di sebuah perusahaan ataupun kantor, kalau berbelit-belit sekali, kita tinggalkan. Nah, begitu juga nanti website yang kita buat. Jadi kalau misalnya terlalu berbelit-belit, ruwet, apalagi nanti kalau mau bangun data yang sama sampai beberapa kali, itu kan orang mikir, bagaimana nih, ini udah diminta data ini, form ini udah pernah kita isi, data pegawai misalnya. Jadi nanti di form selanjutnya entry lagi hal yang sama. Nah, itu kan ruwet, nggak simple. Jadi hal seperti itu harus kita perhatikan. Nah, ini contoh misalnya coba kita tengok yang Facebook punya. Kan simple sekali dia buatnya. Kita untuk daftar tidak membingungkan, anak kecil saja bisa dia gunakan ini.
perlu dia baca apa namanya panduan, ya. Nggak perlu baca panduan, bisa digunakan. Walaupun nanti sistem yang kita bangun, apalagi aplikasi, perlu kita buat panduannya. Ya. Apalagi untuk proses-proses bisnisnya perlu kita lakukan. Ini apa namanya web framing yang mungkin yang perlu kita desain. Tata letaknya, terkait tata letaknya. Jadi web framing itu kerangka dasar blueprint dari halaman web yang akan kita bangun. Jadi kalau tertanya halaman web pribadi misalnya. Kalau sistem, ya betul perlu juga bagaimana bentuk menunya. Kalau di sini ada ini tentang pemutaran apa namanya lagu misalnya. Ini ada video, ada gambar. Ini judulnya, headnya, ini apa namanya untuk searchingnya. Nah, mereka mau searching sesuatu di sini nanti. Ini ada home, ada video, ada channelnya. Jadi web frame ini istilahnya itu kerangka dasar atau blueprint dari halaman web yang akan kita bangun. Kalau di sistem membuat aplikasi yang lebih luas lagi, itu sebelum menu kita implementasikan kita buat juga bagaimana dia apa namanya kira-kira nanti bagaimana yang diinginkan. Jadi secara garis besar di dalam wireframe ini menempatkan elemen-elemen penting apa namanya pada posisinya masing-masing. Seperti banner, kalau memang perlu ada banner, running tag, misalnya di mana letaknya, jangan running tag itu di tengah misalnya kan apa namanya mengaburkan semua informasi-informasi yang ada di website atau di sistem. Ada bagikan apa kontennya bagaimana, ada menu linknya, filternya, fitur-fitur yang ada di website tersebut ataupun di sistem informasi yang kita kembangkan. Jadi pertimbangan dari apa namanya pemanfaatan wireframe ini membuat apa namanya wireframe ini kita membantu klien ataupun pengguna untuk fokus pada kerangka utama dari membangun halaman web tersebut. Jadi dengan wireframe yang hanya berupa kotak hitam putih akan lebih mudah bagi kita untuk melihat apa yang tidak bekerja dan dari sisi usability dan fungsionalitinya. Dari fungsinya apa namanya, apakah bekerja, kan ada dua sisi nanti kita waktu membangun aplikasi website misalnya, ataupun nanti yang lebih ini lagi aplikasi misalnya, aplikasi sekarang dari sisi user interface-nya juga oke, dan sisi fungsionalitasnya juga oke. Jadi kalau kita rekrutmen fungsionalnya di awal, katakanlah kita membuat sebuah sistem informasi katakanlah zakat sekolah misalnya, sistem akademik sekolah misalnya, dia bisa menampilkan data guru, bisa menampilkan daftar hadir siswa, bisa menampilkan nilai, bisa menampilkan nilai dan seterusnya. Itu ada di sistem, ada. Jadi output yang diinginkan yang di awal itu yang dibuat fungsi-fungsi apa saja ada. Itu dari sisi fungsinya. Dan dari sisi apa ya UI-nya tadi. Tapi kalau UI-nya bagus, hanya yang bagus tapi fungsinya nggak berjalan, bermasalah juga ya. Jadi dua-duanya penting. Ini kira-kira contoh apa namanya contoh wireframe yang rancangan ya. Ini default browser, ada yang model default browser, tidak ada yang tablet portrait, ada yang untuk smartphone. Jadi tugas pertama web designer itulah membuat rancangan layout website. Bisa sekedar membuat website dengan Java dan Jakarta atau dengan tool yang mungkin langsung. Jadi sebelum kita membuat apa namanya tugas katakanlah atau job membuat website ataupun aplikasi, yang penting pertama sekali kita desain dulu. Desain itu apakah langsung di komputer? Nggak perlu, enggak juga. Kita bisa coret-coret dulu. Apalagi nanti terkait dengan menggunakan basis data. Ya.
bagaimana relasi antar tabel, kita coret-coret dulu. Kita petakan dulu ya. Yang untuk user interface gitu juga. Walaupun apa namanya banyak tool yang bisa digunakan untuk membuat rancangan itu, baik itu di Photoshop kan banyak sekarang apa namanya untuk membuatnya. Tapi di coretan-coretan sebelum kita implementasi di Photoshop juga perlu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh bagaimana korelasinya ini. Ini kalau misalnya ada sebuah tag, kita rancang time misalnya. Ini dekat ya, kalau ini jauh. Bagaimana pandangannya kan lebih jauh ini kan nggak enak dipandang maksudnya. Di tag-nya tapi tag book-nya jauh kali. Kira-kira juga apa namanya perlu kita perhatikan. Ini contohnya lagi. Kemudiannya ada untuk alam apa namanya biodata misalnya, ada name, address, dua, kota, negara, phone. Gimana kita mau mengininya? Ada juga yang mudah seperti ini dibuat pengelompokan. Jadi name kalau address dikelompokkan. Nah, ini juga font dikelompokkan. Ini yang mana lebih bagus? Ya. Ini kalau ini kan yang dua ini lebih tertata rapi ya. Oke. Selanjutnya dari sisi kontras, memberikan petunjuk kepada informasi inti, membantu mata menuju pengunjung menuju ke hal yang penting, membantu skimming. Ya. Ini contoh data.com. Sisi pewarnaan, gunakan seperlunya dengan bijak. Ya. Jadi perlu juga kita perhatikan warna, jangan merah semua nanti ya. Sakit mata orang membuka pada aplikasi kita. Waktu dia mengunjungi website kita, sakit matanya. Jadi perhatikan juga sesuai warna apabila membangun website untuk penyandang buta warna, penyakit. Nah, apa namanya itu harus diperhatikan sisi pewarnaannya. Konsisten dengan penggunaan warna di sisi budaya dan gaya baju apa namanya gaya baku korporasi apa namanya harus nengok juga sisi budaya jangan nanti yang aneh-aneh di kelompok masyarakat seperti itu misalnya kita tampilkan warna yang apa kan nggak cocok juga. Nah, ini contoh berapa banyak paling kecil bulan-bulan ini apa namanya untuk membedakan. Nah, kalau ini kan susah membedakan mana, tapi warnanya berbeda langsung ketahuan nih. Ya. 1, 2, 3, 4 itu maksudnya begitulah pewarnaan. Ini arti-arti umum untuk pewarnaan. Nah, kalau red aggression low, ya, hot warning stop radiation. Jadi ada keberanian, kekuatan, energi, gairah, semangat. Nah, itu di apa perwakilan dari warna red ini. Warna red, habis itu kayak yellow, happy, apa namanya, ya senang-senang dia kan. Nanti ada warna hijau, ada ya apa namanya identik dengan kesegaran, kedamaian, keseimbangan, dan seterusnya. Kalau orange, apa namanya juga begitu, kehangatan, kenyamanan, keceriaan. Berarti ada simbolnya. Jadi kita nengok apa namanya waktu memberikan pewarnaan itu juga apa namanya kita perhatikan gitu. Nah, kalau kita nengok orang membuat aplikasi, kalau pesan itu malahan dia buat dengan ini apa namanya warna merah kotak, nanti warnanya merah. Anda belum mengisi nama, misalnya waktu kita save langsung ditampilkan karena belum kita entry, nama Anda belum diisi, merah pesannya. Jadi apa namanya pewarnaannya berbeda dengan warna background dari form tersebut, jadi biar dia langsung tertuju di situ. Nah, jadi harus kita perhatikan sisi pewarnaan juga ada apa namanya artinya ya. Ini yang tadi sesuai budaya.
Ya. Kalau di Eropa, kalau red itu merah itu tanda bahaya. Kalau di Cina, ya kalau di Arab nggak seperti itu. Mungkin kalau maksudnya kalau membuat aplikasi nanti atau website yang berkaitan dengan sisi pewarnaan, di mana aplikasi itu akan diimplementasikan, dan juga ini diharapkan kita menengok sisi budayanya, maksudnya itu apa? Ya, biar mereka sesuai dengan budaya yang akan diterapkan sistem ataupun aplikasi akan kita buat. Jadi jangan melanggar dengan sisi budaya yang berlaku dengan pola masyarakat yang berlaku. Ini kebiasaan, ada 7 hal desain dan interface yang sukses. Yang pertama sekali, dia paham bisnisnya, maksimalkan efektivitas grafikalnya, berpikir seperti seorang pengguna, gunakan model dan prototype atau mock-up. Selanjutnya, fokus pada kegunaan, sediakan feedbacknya, dokumentasi segalanya. Jadi pahami bisnisnya ini apa. Sebelum nanti mungkin ke depan waktu membuat aplikasi-aplikasi ataupun sudah sering, itu kan pahami bisnisnya juga paling perlu ya. Rule bisnisnya bagaimana aturan rule bisnisnya yang akan diterapkan ke dalam sistem yang akan kita buat. Kan perlu ini juga, dan paling penting itu karena sama saja nanti aplikasi yang tidak digunakan kalau aturan yang tidak ada di dalam organisasi yang akan menerapkan aplikasi tersebut nggak sesuai. Ya katakanlah misalnya aturan SOP-nya kalau itu sistem simpan pinjam, maksimal pinjamnya 1 juta, di sistem yang kita buat nggak ada terbatasi. Misalnya, lewat 1 juta juga boleh dia pinjam. Sementara aturannya nggak boleh, maksimal 1 juta misalnya, ya kan? Itu kan rule bisnis. Itu harus kita pahami apa rule yang ada di organisasi yang akan diterapkan sistem ataupun aplikasi yang akan kita buat, harus kita pelajari dulu. Ini bagian dari desain interface. Jadi pahami bisnisnya, maksimal efektivitasnya, berfungsi sebagai seorang pengguna, berpikir sebagai seorang pengguna. Kalau kita pengguna begini, gimana caranya nih? Pas nggak? Selanjutnya beberapa ada komponen UI, ada sisi topografi, ada warna, ada icon, grid, tombol, label, hanya nanti di praktek ya. Ada form control, ada form template, kolom pencarian, navigasi, header, footer, dialog, ada seterusnya. Komponen dialog. Komponen dialog urutan di mana informasi dengan pengguna dan pengguna. Selanjutnya pedoman utama desain adalah konsisten dalam urutan tindakan, penekanan tombol dan terminologi. Jadi ada 3 proses ini, ada rancanglah urutan dialognya, desain prototipe-nya, mock-up-nya, selanjutnya evaluasi kegunaannya. Nah, ini bermacam-macam cara, ada dengan metode formal, dialog antara manusia dengan komputer, menggunakan kotak dan garis, ya. Ada yang kotaknya atas, ada tengah, ada bawah, karena kita mengkomunikasikan user pengguna dengan komputer. Jadi harus user paham gitu ya. Ini kira-kira contoh rancangan. Ini ada sequence, ada yang model urut seperti ini, ada yang selection, dan yang ini selection, ada yang iteration, ada juga yang menu di belakangnya ada menu lagi ya. Ini contoh diagram urutan tuh pelanggan sistem. Nah, ini contoh mock-up desain UI ini. Kalau kita tengok ada logo di sini. Ini contoh
website sederhana misalnya ada header, di atasnya judulnya, tagline-nya. Selanjutnya ada menu di sini, ada menu 1, menu 2, menu 3. Ini ada tombol search. Nah, ini itu loginnya. Ini ada left slip bar-nya. Kalau mau ditampilkan ini ada body content-nya, ada mungkin gambar. Ini ada footer itu ini bawahnya. Nah, ini kan simple ya. Simple. Nah, ada beberapa perangkat lunak yang digunakan ataupun software untuk mengimplementasi mendesain UI. Ada Adobe Premiere, ada Adobe IT, banyak dia nih. Ada Google Web Designer, atau kita desain sendiri juga bisa. Kita menggunakan katakanlah yang Visual Studio juga bisa. Nah, ini contoh yang menggunakan Adobe. Ini kalau tengok ini website pribadi ini. Ada website, ini contoh IT. Misalnya ada menu home, my work, ada upload, ada kontak. Ini bodinya. Simple ya. Ini about me, ini contoh website pribadi. Ada my kategori, programming. Ini terkait dengan programming, data mining, katakanlah bidang-bidang yang diasuh ataupun yang ada sama struktur ini. Kan simple kalau kita tengok sistem contoh mockup personal website-nya. Jadi kesimpulan di pertemuan ataupun di ini untuk membangun perancangan ISO interface ini yaitu merupakan sangat penting dalam hal membangun sebuah website ataupun sistem informasi secara keseluruhan agar tampilan lebih user friendly. Nah, itu tujuannya. Nah, perancangan komponen dialog sangat diperlukan agar urutan informasi dari dan ke pengguna dapat lebih jelas. Pembuatan mockup diperlukan agar rancangan tampilan website sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi dapat digunakan sebagai kesepakatan atau developer dengan klien, dengan pengguna. Kita sebagai developernya yang membangun. Jadi kalau ada pembuatan mock-up-nya tujuannya untuk apa? Sebelum kita bangun kita komunikasikan dulu sama apakah boleh seperti ini menunya. Karena orang klien itu katakanlah membuat punya job, punya orang. Itu waktu kita minta dia membuatkan, kadang-kadang kan bukan orang komputer, bukan orang yang paham, orang bisnis misalnya, dia nggak ada paham hal seperti itu. Pokoknya saya bisa menjual melalui website, apalagi lagi corona, lagi COVID-19, usaha ini sudah menurun, jadi salah satunya biar tidak ada kontak antara pembeli dengan ini, saya menggunakan aplikasi misalnya, disuruh bangunlah sama kita misalnya. Nah, diawali waktu disuruh bangun sama kita, dia bingung bagaimana maksudnya nih. Yang diinginkan bagaimana? Dia kan hanya ingin bisa jualan lewat internet nanti, ya kan? Nah, tugas kita inilah kita rancang di kertas juga boleh, di komputer kita kasih nampak dulu sebelum kita implementasi. Boleh menu seperti ini, kira-kira gimana? Nanti ini gambar sini, ini menunya. Nanti kalau misalnya orang pembeli, kita buat form sedikit, kita coret-coret ini pembeli langsung seperti ini, kira-kira ini yang di search, ini produk-produk akan tampil, kita kasih nampak dulu gitu. Nah, jangan kenapa? Kalau enggak langsung kita implementasi menurut kita itu repot nanti. Ini enggak sesuai. Kita udah implementasi, itu kira-kira maksudnya. Jadi harus dikomunikasikan semacam kesepakatan antara kita pengembang dengan
pengguna. Ini klien ini maksudnya orang yang menyuruh kita membuat sistem. Katakanlah sistem khusus ini ya, sistem khusus. Katakanlah apa, misalnya penjualan online misalnya. Ini lagi yang terkata tadi lagi corona ini kami ingin buat jualan melalui online. Ini apa namanya, kalau begini terus nggak apa namanya, usaha harus tutup, ya kan, orang nggak ada ke pasar misalnya. Saya ingin apa namanya, produk saya jualan lewat internet. Nah, tolong dibuatkan sebuah sistem biar saya bisa dagang secara apa namanya di dunia maya gitu. Nah, kita desain lah dulu, kita sepakatilah antara kita sama si apa pengguna tadi, pemesan tadi lah kita bilang. Jadi sebelum kita implementasi kita desain dulu, kesepakatan dulu, karena nanti kalau nggak sepakat dia pengennya A, kita buat B, ya kan? Terakhir bermasalah. Terakhir pas udah jadi nggak mau pakai, kan dibayar kita udah rugi, ya kan? Habis waktu dan seterusnya. Begitu kira-kira. Ini apa namanya? Mungkin di apa namanya, ada khusus di perancangan itu di adat kasih tahu bagaimana menjaga hubungan apa namanya kita sebagai pengembang dengan pengguna, kesepakatannya. Ini referensi yang ada di apa namanya, yang ada di ambil ini waktu susun ini referensinya. Jadi sangat penting menyusun user interface ini. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ini? Ini bahannya udah ada di Google Classroom semuanya. Jadi boleh ditengok-tengok nanti ya. Ada di Google Classroom. Ada 3 file itu. 3 file yang kita ini. Nah, ini kan ada tugas mandiri nanti di rumah nih. Nah, buat urutan komponen dialog. Tentukan dulu sistem yang akan dibangun apa. Nah, katakanlah website pribadi juga boleh. Kalau ingin nanti berkelanjutan, buat aja. Ada UMKM misalnya, katakanlah penjual kue misalnya, ataupun souvenir misalnya. Dia susah sekali dagang sekarang di masa COVID ini. Nah, jadi seakan-akan dia pesan sama kita, tolong dibuatkan website satu ke saya, website untuk memasarkan produk souvenir. Ya, kalau dulu ditempatkan dia orang beli ke tempatnya, sekarang udah susah. Ini desain aja nih, misalnya biar terbiasa. Contoh ada tadi, bagaimana mock-up-nya buat dulu, ya kan? Ini kan penjualan biasa maksudnya, nggak ribet-ribet gitu, nggak ada transaksi yang apa namanya rumit, ya. Untuk tahap kita belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita ada slide satu lagi nih. Ini yang langsung apa namanya, ada latihannya nanti. Ya, mungkin untuk adik-adik yang mau mencoba untuk membuat user interface ya Pak Salahuddin ya. Itu bisa melihat di materi yang sudah di-share di Google Classroom itu di modul. Di modul di modul itu sudah diberikan cara-cara membuat desain interface. Ya, itu langsung prakteknya di situ. Nah, ini kan karena pertemuan kita 2 jam ini hanya ke teori ya Pak Salahuddin ya. Nah, nanti selanjutnya adik-adik bisa membaca dan mempraktekkan secara mandiri ya di modul yang sudah kita share. Nah, di situ sudah ada semua ya. Cara-caranya seperti apa, yang perlu dibuat itu gimana. Nah, itu sudah ada semua petunjuknya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan secara mandiri. Silahkan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan UI ini atau UI ini, saya persilakan. Atau ada yang belum paham mungkin tadi. Kalau nggak ada kan? Kayaknya Mas sudah paham semua, Pak. Ya, kalau nggak ada ini kan lanjut ke materi selanjutnya, Pak. Kita bahas materi yang kedua. Ya. Ini sama. Kita masuk ke materi yang kedua aja. Ini ada latihan.
Silakan. Nah, ini ada materi yang kedua, yaitu bagaimana lanjutan yang tadi nih. Tadi desain, sekarang bagaimana implementasi rancangan user interface tadi. Di sini ada apa namanya, ada contoh-contohnya. Nanti di modul yang di PDF juga ada. Jadi yang tadi kita desain, sekarang bagaimana mengimplementasikan UI tersebut. Perancangan yang sudah dibuat, bagaimana kita apa namanya implementasi. Jadi di materi ini implementasi perancangan UI, bagaimana perancangan menu, layout dan form fill ini apa namanya yang sudah standar. Jadi diantaranya tugas nanti membuat radio button ada, sama button choice menggunakan HTML, membuat checkbox. Nah, ini kan bagian dari form-form yang akan kita buat. Ini kan terlibat pasti radio button terlibat, button choice, bagaimana membuat checkbox, bagaimana combo box, dan lain-lainnya. Ini tugasnya ada 2 nanti ya. Tolong dilatih saja. Jadi outcome-nya kira-kira dari materi ini, pertemuan kedua ini, peserta dapat membuat sistem menu pada website, membuat layout website, bisa membuat form fill-in pada website, membuat sistem menu, layout dan form fill-in dengan menggunakan Bootstrap. Nanti di akhir kita ada Bootstrap. Mungkin di pertemuan ketiga besok, project ya, project langsung kita masuk project apa namanya, apa yang akan kita buat. Makanya saya sarankan tadi masing-masing itu aja yang lebih mudah. Tentukan aja apakah membuat apa. Sistem sederhana saja, kayak yang report-report ya. Nanti biar berlanjut. Nanti waktu udah create pasti data juga bisa berlanjut. Okay. Jadi implementasi di sini ada beberapa. Ada perancangan menu, perancangan layout, perancangan form fill-in, ada style komponen HTML, kita bisa menggunakan CSS nanti, menggunakan tampilan UI dengan Bootstrap framework. Ini kan sekarang kan sudah mudah, ada framework semua kan. Salah satunya Bootstrap. Kalau nanti sudah export lagi, boleh menggunakan yang berbasis apa namanya, katakanlah ini ada banyak framework yang ada. Kita nggak perlu lagi membuat dari awal, sudah ada di situ, tinggal dimodifikasi ya kan. Atau nanti kalau sudah apa bisa yang berbasis MVC dan seterusnya. Jadi di pertemuan ini menjelaskan mengenai perancangan service seperti perancangan menu, layout, form fields, style komponen HTML, serta bagaimana tampilan UI-nya menggunakan framework Bootstrap. Bootstrap ini kan apa namanya, untuk kita belajar pemula-pemula mudah. Oke, ini kira-kira ada 2 penjelasan di sini. Ini ada model menunya tunggal. Slide-nya belum berganti, Pak Saludin. Oh, slide-nya belum ya? Oh ya, sorry. Lupa. Oh ya. Saya balik aja dulu. Oh, ini dia. Ini dia. Jadi ini yang akan kita implementasi, ada beberapa, baik di perancangan menu, bagaimana layoutnya, bagaimana perancangan profilnya, bagaimana pengaturan style komponen HTML, nanti kita menggunakan CSS, menggunakan
apa namanya Bootstrap framework, nggak perlu kita desain lagi dari awal, sudah ada apa namanya frameworknya, tinggal kita gunakan. Tapi dengan di-install dulu Bootstrap-nya nanti. Ini terdapat dua jenis menu nih, ada menu tunggal, ada menu kombinasi, combination of multiple menu. Ini kalau kita membeli sesuatu produk, kita sering di internet, kita hanya klik ini kayak gini, ya, ada satu menu cuma. Seperti inilah modelnya. Yang kedua, kombinasi beberapa menu. Ini kalau kita ada menu bar, di bawahnya ada pull down menu, di dalamnya ada menu lagi. Ada juga model seperti itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi perancangan menu ini sangat single menu diperlukan, ini yang single menu. Single menu ini diperlukan oleh user untuk memilih satu atau lebih item yang memungkinkan di dalam multiple selection. Umumnya menu ini hadir tanpa parameter atau instruksi dari ini. Nah, ini kalau yang tadi, kalau yang hanya satu menu ya. Selanjutnya single menu menghadirkan beberapa pilihan dengan hanya sekali memilih tanpa adanya sub menu tambahan. Ini contohnya kita memilih yang tadi nasi goreng, langsung nasi goreng terpilih, nggak ada pilihan lain. Yang kedua ada yang model nanti di single menu juga ada komponen-komponennya. Ada radio button di sana, ada button source, ada multiple selection, ada pop-up menu, ada scrolling list box choice, ada scrolling combo box choice. Nah, jadi di sini ada radio button. Nah, untuk memilih satu pilihan yang diberikan ada button source. Kita bisa menggunakan kita klik salah satu tombol yang ada di menu, misalnya ada dua, ini oke atau cancel misalnya kan oke button choice. Ada sheet box itu untuk memilih lebih dari satu pilihan. Nah, kita misalnya memilih hobi misalnya, kita contek-contek gitu kan. Habis itu ada konteks menu. Kita menu tampilan menu yang diaktifkan dengan mengklik tombol kanan atau mengarahkan mouse pada area tertentu. Ini ada pop-up menu lagi. Kita klik kanan misalnya muncul menu lagi. Ada model scrolling list box choice, tampilan menu dengan menggunakan bentuk list box. Ada yang model combo box. Ini kira-kira komponen-komponen yang ada di single menu. Ini contohnya. Contoh misalnya ini latihan satunya, katakanlah bagaimana menggunakan komponen untuk radio button. Ini kan ada contoh sederhana. Nah, di sini diberikan bagaimana ada 3 pilihan ini, ada laki-laki, ada perempuan. Ini kan radio button. Pilih salah satu. Bagaimana cara membuatnya ini? Ini latihan pertama itu. Nanti boleh Anda tes, Anda lakukan prakteknya. Lakukan praktek nanti buat katakanlah ini kan masih HTML, buat di laptop masing-masing untuk membuat caranya yang paling mudah. Pertama sekali untuk yang belum ya, yang mungkin yang banyak yang sudah. Untuk yang belum, caranya yang paling mudah bagaimana ini dilakukan yang kita install kemarin. Yang kita install kemarin di situ kita langsung ke C di sini. Namanya biar nggak bingung nanti di C. Nampak ya? Nampak kira-kira?
Lalu nampak ya? Udah. Nampak. Nampak, Pak. Jadi buat aja di sini kan ada kita install exam nih. Nanti masing-masing laptop di komputer Anda kan seperti ini. Kalau udah ada tinggal buat aja folder nanti. Di dalam Hatidoc. Buat aja satu folder katakanlah latihan ITS 2020 misalnya. Di sinilah file-file yang akan kita tempatkan. Ya. Kalau ini buat folder satu, habis itu tempat menyimpan filenya. Nanti kalau memang perlu kita buatkan database-nya, ya nanti di MySQL, di data ya. Nah, ini file untuk kita latihan. Nah, kalian buat masing-masing di sini. Ya. Kebetulan ini saya sudah ada nih contoh misalnya. Kan kemarin udah kita install editornya, salah satu editor Sublime kemarin. Ya. Boleh nanti katakanlah ini latihan satu misalnya contohnya kita ada install Sublime boleh. Ini boleh dibuat dengan katakanlah kita save. Ini mulai saya save dengan PHP padahal dengan HTML juga boleh ya. Nah, jadi ini kalau kita running kira-kira yang udah kita buat tadi kita running. Nah, di sini berarti localhost tadi letak ITS 2020 ITS 2020 katakanlah tadi filenya latihan 1. Ini belum habis supaya ada HTML juga boleh ya. Nah, ini yang contoh tadi. Nah, kalau kita klik salah satu, jadi namanya ini yang contoh yang tadi, radio button tadi. Nah, jadi di sini ada pilih jenis kelamin, dia hurufnya besar, ini kan peta HTML. Ya. Cuma diperhatikan cara menulis tahu kodenya terstruktur ya, artinya ini masuk ke dalam. Kenapa? Biar mudah nanti kita buka tutup tagnya lebih sempurna ya, tertata rapi. Apalagi nanti ada beberapa tag yang perlu dikatakanlah yang jamak dia misalnya banyak ya, kita tulis struktur itu perlu kita buat sedemikian rupa biar mudah nanti kalau ada kesalahan error mudah kita perbaikinya. Ini kalau kita running seperti ini kira-kira. Nah, ini kan radio buttonnya kan pilih salah satu dia. Kalau lagi ya yang tadi ya, yang ini. Jadi pilih hanya sekali, jadi bukan multiple choice ya, hanya pilih salah satu. Itu dinamakan dengan radio button. Nanti bisa dites. Tampilannya masih yang tadi loh Pak Saudin, tampilannya belum nampil. Yang mana? Bapak masih nampil di Hatidoc tadi terakhir. Oh gitu. Gitu. Sebentar. Oh, ini saya ulang aja. Ini Hatidoc tadi sudah muncul. Mau ini dia sekalian. Ini multiple, karena saya pilih multiple posisinya. Oke. Saya pilih misalnya yang tadi Hatidoc sudah. Nah, inilah. Jadi cara merunningnya buka ini, buka browser, langsung localhost,
folder tadi DTS 2020. Tuliskan nama file yang tadi, kalau itu HTML. Saya buat tadi apa namanya extensionnya PHP ini, kita tinggal enter, langsung dia di running. Ini pilih yang tadi ini, pilih salah satu misalnya yang apa namanya ready buttonnya. Kalau kita pilih lagi yang lain, ya, jadi dalam satu waktu itu hanya pilih salah satu, ya. Nah, ini contoh yang ini. Nah, itu cara mengeksekusinya. Ya. Jadi membuatnya bagaimana? Ya, yang ini tadi cara dengan ini. Nah, yang kita install kemarin. Nah, yang kita install kemarin. Nah, boleh menggunakan ini, boleh juga katakanlah menggunakan apa namanya Notepad++ juga boleh. Tidak ada masalah kalau memang sudah ada, kalau enggak, memang cuma yang diberikan oleh modul ini yang dari Kominfo yang ini, Sublimtek ini yang 3 kemarin. Nah, di sini kita ketik programnya, skripnya, menjalankannya di browser. Oke. Selanjutnya kembali lagi ke slide. Nah, nanti dibuat aja ya, dilatih sendiri nanti. Nah, selanjutnya bagaimana membuat apa namanya checkbox. Nah, sama juga ini. Ini ada script di modul ada. Bagaimana membuat checkbox, katakanlah ini ada scriptnya HTML ini kan apa namanya, strukturnya seperti ini. Pertama sekali memulai HTML ke HTML, bisa ada tag body ini untuk menampilkan apa namanya kalimat ini apa namanya lebih besar. Selanjutnya ada tag form. Nah, ini untuk checkbox. Nah, checkbox ini kan bisa pilih lebih dari satu, katakanlah hobi misalnya. Kalau ini pilihan kendaraan misalnya. Ada checkbox apa namanya value mobil, ini akan ditampilkan. Jadi kita bisa pilih lebih dari satu. Nah, ini contohnya apa namanya, boleh juga Anda nanti latihan sendiri seperti tadi. Dan kalau ingin contoh-contoh yang paling banyak itu bisa buka apa Witri School. Nah, di situ cukup banyak sudah. Witri School, ini saya kasih nampak aja ya. Witri School di sini contoh-contohnya untuk latihan itu sangat banyak. Contoh bagi yang belum ini bisa mengunjungi contoh web. Contohnya nih. Ini dia. Nah, ini websitenya. Nah, di sini kalau ingin mempelajari apapun ada. Ya. Nah, di Witri School ini semua contoh-contoh terkait dengan apa namanya, apa itu HTML ada, semua ada. Nah, jadi Anda nanti kalau misalnya kebingungan bagaimana contohnya, jadi HTML, penelitian HTML. Yang kita bicarakan tadi di sini ada juga. Ini katakanlah ini bisa di langsung, bisa dieksekusi langsung di sini. Nggak perlu kita apa namanya mengetik lagi, bisa kita tes juga di sini.
atau HTML form misalnya. Ini misalnya, contohnya menggunakan apa namanya checkbox tadi ya, ataupun radio button. Nah, di sini ada nih, tinggal jalankan. Nah, ini contohnya. Ini skripnya, ini contohnya. Nah, sangat mudah. Ataupun ingin bagaimana penggunaan label atau radio button ini yang tadi untuk pemilihan radio button, pemilihan male, apa gender ya, ada laki-laki, perempuan atau lainnya. Nah, ini kan skripnya. Bisa bisa dinengok contoh di sini. Oke, itu di Witri School ini semua ada, Bostrip ada di sini, semua ada, Python juga ada nih, sangat memudahkan kita mempelajarinya. Nah, ya. Jadi Anda nanti boleh menggunakan referensi di sambil belajar, ya kan? Bisa pakai yang ada di Witri School ini. Katakanlah bingung misalnya. Ini ada semua. Nggak perlu, nanti kita ambil mana yang perlu. Oh, contoh ini cara buatnya. Baru kita ambil, kita running dulu. Oh, ini ada hasilnya. Nah, itu kira-kira caranya. Oke. Nah, ini ya, boleh dites nanti ya. Ini sebagai tugas yang tadi. Latihan 3 checkbox. Latihan keempat combo box. Nah, combo box ini digunakan untuk apa namanya, ada pilihan yang perlu di list, misalnya apa, agama misalnya, atau apa ya, pilihan-pilihan. Kalau di sini contohnya kendaraan yang kita miliki misalnya, kan ada option ya. Waktu kita jalankan apa namanya, ini juga memilih salah satu juga. Contoh nanti kalau Anda memilih mata kuliah pelajaran, kan buat seperti ini, kan banyak dia, ada agama, matematik. Bagaimana cocok? List book agak susah, cocok ya, pakailah yang ini. Combo box. Combo box ini katakanlah untuk pemilihan apa lagi biasanya, mata kuliah. Bisa juga memilih seperti ini, menggunakan combo box. Ini contoh latihan 4. Ini boleh dites nanti. Dan di Witri School tadi juga banyak. Selanjutnya perancangan menu. Seperti tadi ada 4 latihan untuk membuat komponen-komponen yang sering digunakan. Combination of multiple menu, yaitu menu mengarahkan user melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks. Yang tadi itu single menu, yang ini combination of multiple menu. Menu yang mengarahkan user melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks. Ini dilakukan secara step by step, linear. Ada simultan menu, yaitu menyediakan menu aktif pada waktu yang sama dan memungkinkan pengguna untuk memutuskan pilihan dalam urutan apapun. Ada tree struktur menu. Contoh misalnya nanti kita buat aplikasi, ada juga aplikasi itu besar misalnya ya. Besar, dia nanti perlu kita buat menunya berbentuk file seperti kita buka di browser misalnya, ada file, ada file ataupun ada file master, ada transaksi, ada report, di dalamnya ada anak menu lagi, bisa juga tree struktur menu. Menu itu strukturnya dibagi ke dalam kategori-kategori lagi. Biasanya kalau sistem-sistem yang besar seperti itu, ya kan ada data master, ada transaksi, ada report, nanti dipisah lagi. Kira-kira seperti itu. Contoh yang ini. Contoh perancangan combination of menu multiple menu. Ini contohnya. Ini di CSS drop menu. Ada menu service, ini bawahnya ada menu bar, ini ada pull down menu, bawahnya nanti kita klik yang identifikasi, ada juga menu lagi.
Ya, ini contoh dengan combination multiple menu untuk menggunakan digunakan untuk perlu tool yang tambahan untuk membuat menu seperti ini. Kita bisa membuat dengan Bootstrap, membuat dengan Bootstrap dengan framework. Nah, salah satunya menggunakan Bootstrap. Nah, jadi di modul ini diberikan framework Bootstrap. Nah, mungkin nanti ke depannya kalau kita ekspor boleh menggunakan framework yang lebih yang lebih advance lagi. Jadi Bootstrap ini adalah framework JS untuk membuat tampilan web. Nah, jadi di dalam Bootstrap ini menyediakan kelas komponen yang sudah siap pakai. Nggak perlu kita tulis, kita coding dari nol lagi. Nah, sudah ada. Ya. Nah, jadi Bootstrap ini awalnya dikembangkan oleh developer Twitter. Sebenarnya di source-nya dibuka open source. Jadi seperti itu juga bisa dikembangkan oleh banyak orang, kontribusi banyak orang di dalamnya. Contoh fungsi menggunakan Bootstrap adalah halaman web yang responsif terhadap layer interface. Kalau nanti aplikasi kita diakses melalui handphone, katakanlah aplikasi yang kita buat nanti bukan dengan laptop dia aksesnya, bukan dengan PC, dia aksesnya melalui HP. Dan layarnya akan menyesuaikan dengan layar HP. Itu masalah responsif. Disesuaikan. Bila ukuran layar lebih kecil, maka halaman website akan menyesuaikan dengan halaman layar tersebut. Begitu juga dengan ukuran layar yang lebih besar, nah, dia akan sesuaikan. Itu namanya responsif. Dan sekarang model-model web sekarang seperti itu, harus responsif. Karena orang kan mengaksesnya bisa jadi tidak dengan satu perangkat, bisa dengan laptop, bisa dengan PC atau bisa dengan smartphone. Dengan smartphone kan ukurannya udah kecil, dengan itu waktu ditampilkan menu nggak nampak. Ya, kalau nggak responsif, dibuka dengan HP menunya nggak nampak lagi karena menu yang di set kan besar. Nah, di sini HP layarnya udah kecil, juga besar, dia nggak nampak apa-apa menunya, form-formnya apa-apa nggak nampak lagi. Nah, jadi harus responsif salah satunya untuk mengatasi hal tersebut. Jadi cara menggunakan Bootstrap ini yang pertama sekali, jadi buat di exam tadi, di AT-Doc tadi buat aja menu satu Bootstrap. Jadi langkah pertama buat itu, nama folder bisa bebas tanpa harus sama. Folder ini menggunakan menyimpan file Bootstrap. Nah, ini download dulu. Nah, ini copy alamat Bootstrap-nya, http get Bootstrap ini. Bootstrap yang keempat sekarang ya. Kita klik ini, otomatis dia akan diarahkan ke download Bootstrap. Selanjutnya kita download. Nah, ini ada download. Selanjutnya setelah di-download kita ekstrak. Nah, dia akan berbentuk masih ekstrak filenya. Masih kalau nanti Anda download seperti itu kira-kira masih terzip ya. Masih terzip filenya. Masih terzip. Jadi diekstrak dulu ke folder yang dibuat tadi. Jadi ada dua, ada CSS, ada JS, JavaScript sama CSS dibuat dua. Oke. Katakanlah ini juga buka editor tadi, latihan. Nanti ini ini kalau kita membuat dengan Bootstrap seperti ini kalau tidak menggunakan Bootstrap. Contohnya lagi, misalnya menggunakan menu CSS misalnya. Ini yang diambil dari dari Witty School. Ini bahan-bahannya dari Witty School. Contoh membuat style menu menggunakan CSS. Katakanlah di drop down menu. Coba saya tes drop
dan menu. Ini sebenarnya di Witrischool ada, bisa di caranya seperti yang tadi saya peragakan, boleh dicari di Witrischool tadi, ada tuh. Ini contoh yang ini juga boleh. Ini katakanlah misalnya script. Ini contoh menu 1. Menu 1. Nah, ini tadi, yang tadi. Ini ada. Ini kan skrip yang sudah ada nih. Sudah ada semua. Yang ada di Bootstrap tadi. Tinggal kita jalankan. localhost TTS 2020 Bootstrap. Contoh menu 1. Contoh tadi contoh menu 1. Contoh menu 1.html. Nah, ini kira-kira setelah kita running, ini yang tadi ya. Ini contoh yang di slide tadi nih. Ini di mana didapat nih? Ini waktu dibuat modul ini diambil dari Witrischool yang tadi saya kasih nampak. Cukup banyak contoh-contohnya. Jadi listing programnya yang ini CSS. Kan CSS nggak mungkin kita buat dari nol nih. Kita ketik satu persatu kan, habis waktunya. Tinggal pakai aja yang sudah ada. Di Bootstrap itu ada CSS-nya sudah ada. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita mau tambah lagi, tambah nih. Ini tinggal ganti-ganti aja judulnya nih. Dengan link, kita buat apa misalnya, yang lain. Kita sesuaikan aja. Jadi nggak maksud dengan menggunakan Bootstrap ini, kita nggak perlu lagi membuat tampilan lebih menarik, lebih responsif nanti. Ini udah ada. Skripnya sudah ada, tinggal dipakai, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau ini menunya ada home, ada new, ya, tinggal kita ganti aja. Oh, ini menunya pada yang ini, nanti kita mau nambah ada 3 misalnya, kita tambah. Itu kira-kira. Ya. Jadi bisa dites nanti. Dan tidak hanya ini menunya, banyak contoh menu-menu bar yang lain. Ada pull down menu, ada menu bar, ada banyak sekali. Jadi boleh di kalian praktek sendiri lah nanti ini di rumah ya. Oke, selanjutnya perancangan layout. Dalam membuat web design, layout berbicara mengenai bagaimana penataan elemen-elemen dalam sebuah website. Kita kembali hampir habis waktunya, ke slide. Jadi perancangan layout diperlukan untuk membuat web design. Layout berbicara mengenai bagaimana penataan elemen-elemen dalam sebuah halaman web ataupun dalam sebuah halaman sistem ataupun aplikasi yang kita bangun dengan baik dan benar. Ini sebuah dokumen web umumnya memiliki elemen-elemen seperti ini. Ada header, ada navigation, ada sidebar, sidebar-nya ada konten, di sini ada
fotonya. Ini elemen-elemen yang standar ya, standar. Yang standar seperti ini. Kalau ingin dibuat menunya lebih ini ya disesuaikan saja. Ini contohnya. Nah, bagaimana membuat apa namanya kota tampilan cantik seperti ini. Kalau kita buat dari nol, kita buat dari awal, kita ketik skripnya satu persatu, kan repot sekali. Sangat repot. Ya. Jadi dengan PostScript, CSS-nya sudah ada, tinggal kita ini contoh yang untuk ini ya. Ini tampilannya seperti ini nanti kira-kira. Untuk membuat apa namanya, ada header-nya, ada fotonya, ya, yang tadi. Apalagi ada navigasinya, ada set bar-nya. Ini menu-menu yang sederhana ya. Ini boleh dicoba nanti. Selanjutnya perancangan form fill in. Form fill in ini berguna untuk menampung data yang user masukkan. Nah, waktu dia input, apa namanya, ditampung oleh form fill in ini. Dan biasanya digunakan untuk form registrasi, pengisian data pada website. User pertama sekali, katakanlah kemudian pendaftaran seperti itu, atau di Facebook misalnya, kita buka Facebook seperti ini ya. Jadi elemen-elemen yang sering digunakan di form HTML, ada form, ada input, tag area, bisa di sini ini form untuk memulai form user input, ada untuk input control, ada button yang tadi, ada option ya. Elemen-elemen tambahan yang sering digunakan pada HTML. Ini contoh form fill in. Katakanlah ini juga ada di Witri School yang tadi. Ini contoh menu fill in ini, coba saya kasih nampak. Ini sudah ada sebenarnya di apa namanya, di sini sudah ada. Menu fill in ini. Nah, ini dia. Nah, ini yang ada, yang contoh ini yang ada di Witri School tadi. Cari nanti di Witri School yang apa namanya, ada form untuk registration, ada di situ. Ini kalau kita running scriptnya, kalau kita running, ini kira-kira, ini kan sudah ada semua. Misalnya kita mau, ini gini nggak kita isi, misalnya kita langsung apa namanya, registrasi misalnya, ya langsung please fill out this fields. Ini katanya apa namanya, ini nggak bisa kalau ini belum di entry, jadi validasi itu nggak perlu lagi, udah ada di sini, nggak perlu lagi kita buat dari nol. Nggak perlu lagi kita buat dari nol. Nah, ini udah ada required, ada perintah required ini apa namanya, kalau katakanlah emailnya juga kita nggak buat alamat email yang benar, ada katakanlah Gmail, dia cek juga. Ini sudah ada di contoh bagaimana membuat menu atau form registrasi untuk sebuah pendaftaran. Misalnya ini email, password, ini kita taruh email tempat ininya, di situ ada entry password, masukkan password sekali lagi. Kalau sistem password memang kayak gitu dia kan.
namanya untuk registrasi 2 kali dia. Nanti kalau nggak sesuai baru dicek. Ini kalau misalnya nggak kita isi, yes, misalnya. Ini kan nggak ada komen, ini kan apa namanya langsung dikirim variabelnya yang kemarin. Oke. Pak Salahuddin. Terputus kayaknya Pak Salahuddin. Pak Salahuddin. Oh iya, terputus. Oke ya. Jadi sambil lalu Pak Salahuddin nanti masuk lagi. Nah, nanti kalian bisa pelajari itu yang sudah diberikan oleh Pak Salahuddin di Wetri School ya. Itu ada contoh. Terputus saya. Putus barusan. Nah, itulah belum dikasih kota sama pemerintah kayak gini dia Mas. Oke. Oke, selanjutnya sedikit lagi ini sudah apa namanya yang tadi. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi nanti boleh dilatih latihan di rumah. Dan di rumah selanjutnya ini membuat register yang tadi form registrasi. Ini di Wetri School banyak dia. Sesuaikan aja dengan yang Anda butuhkan nanti. Ini membuat validation yang tadi, yang required tadi kan ada. Di sinilah dia stylenya. Apa namanya? Dia harus waktu submit ini nggak diisi, nggak boleh kosong untuk divalidasi. Selanjutnya ada pengaturan style komponen HTML, pewarnaan. Ini seperti ini. Untuk heading juga seperti ini, untuk paragraf. Ini referensi wetrischool.com sama getbootstrap.com. Jadi Anda nanti latihan di rumah. Nah, jadi tentukan dulu apa yang akan dibuat, nah, kan? Nah, biar berlanjut nanti maksudnya. Buat aja nggak usah yang muri-muri, yang simple aja. Kalau saya lebih tertarik misalnya apa? Ada usaha simpan pinjam misalnya, apa namanya, semacam usaha simpan pinjam di kampung misalnya atau di apa misalnya, dia kan ada simpan pinjam, itu aja dibuat. Atau UMKM tadi penjualan dia mau jual produk di internet kan, nggak banyak-banyak itu. Nanti biar masuk sinkron nanti, biar kalau sudah menggunakan database CRUD juga bisa lanjut yang ya, jadi desain aja, nanti tugasnya desain aja dulu yang diinginkan. Karena di pertemuan ketiga kemarin, besok nggak ada ini. Jadi besok bahannya tugas. Besok buat project. Ini projectnya itu sistem menu dengan yang sudah dilatih tadi, membuat sistem menu dengan Bootstrap, membuat form group dengan Bootstrap, ya, membuat layout dengan Bootstrap. Jadi ini kira-kira apa namanya, masing-masing nanti buat form group dengan menggunakan Bootstrap, form group judul, label, option, button, ya, seperti ini. Minimal ada ini, dan tidak mesti saklek seperti ini, nggak mesti. Boleh ditambah yang lain, maksudnya. Ini memperindah, boleh. Cuma minimal ada seperti ini. Besok project lah ini. Project 1 Pak Toha ya, besok ya. Iya Pak, betul Pak. Project 1. Jadi
hari ini yang udah kita pelajari 2 jam ini materi. Petikan cara udah saya kasih lupa tadi, udah saya peragakan, tinggal latihan rumah. Ada yang ini boleh dikonsultasikan, boleh ditanya, buka sering-sering buka Witri School ini, contoh semua ada di slide juga ada, di sini juga ada nih di pada PDF, contohnya di PDF ada Ya, juga. ada di modulnya ada. Di modulnya ada, tinggal dibuat latihan. Mungkin besok sudah bergabung Pak Hasanun, jadi lebih dituntun sama Pak Hasanun untuk prakteknya besok. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Oh, absen dulu Pak Toha, saya lupa absen. Iya, kalau saya sudah Pak. Bapak absen dulu aja. Absen dulu ya. Oke, Peserta jadi kawan-kawan juga absen juga, jangan lupa. Ya, jangan Oke, lupa silakan, Pak. peserta absensi ya, absensinya yang sudah di-share di grup WA di kelas itu. Kemudian yang kedua, ini tugas yang hari ini yang tadi dijelaskan oleh Pak Salahuddin yang ada di PPT sebelumnya, itu kan ada tugas ya Pak Salahuddin ya. Nah, Ya. itu bisa dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Sudah saya buatkan, nanti silakan dikumpulkan kembali. Itu maksimal pengumpulannya sampai besok jam 8 pagi. Ya, jadi nanti silakan adik-adik ya di rumah mengerjakan apa yang sudah diberikan, dicoba ya. Terutama yang memang masih awal ya mengenal pemrograman web, yang masih belum terlalu familiar atau baru kenal dengan pemrograman web, itu silahkan tadi yang diberikan oleh Pak Salahuddin yaitu Witri School itu bisa dipelajari ya. Dan kalau bisa diulang-ulang ya untuk pemrograman ini, nanti pada waktu kalian uji kompetensi itu ya pasti akan ada praktek membuat ya. Nah, kita tidak tahu soalnya seperti apa, tetapi jika adik-adik sudah terbiasa ya, sering melakukan latihan, maka nanti pada waktu uji kompetensi itu insya Allah bisa ya, bisa lancar ya. Itu pasti ada prakteknya juga ya, tidak hanya teori ujiannya itu, tapi juga lebih kepada pemahaman adik-adik tentang pemrogramannya ya. Mungkin kalau Pak Salahuddin menjelaskan tadi membuat hanya 2 radio buttonnya, mungkin besok waktu uji kompetensinya dimintanya 5 kan gitu. Nah, tapi intinya apa yang disampaikan kami sebagai instruktur ini itu adalah gambaran nanti ketika adik-adik melaksanakan uji kompetensi. Jadi apa yang kami jelaskan di materi selama 15 kali pertemuan ini menjadi bahan ya, menjadi bahan utama ketika adik-adik nanti mengikuti uji kompetensi ya, yang nanti akan dilaksanakan, jadwalnya kan sudah diberikan ya, itu akan ada uji kompetensinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini semua yang kami jelaskan itu juga istilahnya kisi-kisinya ya, Pak Salahuddin ya, Iya. yang nanti akan diujikan. Nah, adik-adik pasti di uji kompetensinya itu juga akan membuat aplikasi. Aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana yang intinya yang kami akan ini juga nanti bakal keluar. Gitu. Nah, cuman bentuknya tidak akan persis sama seperti yang kami jelaskan di materi ya. Tapi intinya seperti radio button itu pasti ada nanti, ada disuruh buat seperti itu juga kan gitu. Nah, ketika adik-adik sudah sering berlatih, itu nanti kan tidak akan kebingungan lagi pada waktu uji kompetensi. Ya. Oh ya, terima kasih. Absennya nih, mana linknya? Absensinya kita di grup yang itu Pak, yang kita pengajar itu, yang di DTS VGA yang dibuat sama si Pak Taufik. DTS VGA itu? VSGA ya? Iya Pak. Yang di grupnya kita Pak. Yang 2 ini ya, yang 2 ini ya? Ya, yang 2. Kemarin saya absennya cuma 1 Pak. Ya, itulah. Saya nggak ngerti kalau 2 absensinya rupanya. Tadi malam Zulmi kirim Pak, kan lihat, bisa lihat hasilnya. Nah, oh gitu. Makanya saya coba aja Pak. Iya.
Saya absen dulu Oke, lah. adik-adik juga jangan lupa absensi ya. Jadi kan Nanti untuk- uang sakunya nggak dikasih nanti. Kalau betul nggak ada, untuk kalau nggak ada apa namanya absensinya, buktinya. kehadiran, kemudian bukti pengumpulan tugas itu juga bakal dilihat ya nanti ya. Nanti kan kalau kalian itu rajin ya dalam mengumpulkan tugas, kehadiran juga memenuhi persyaratan, maka nanti sertifikat itu akan diberikan ya. Nah, itu terpisah dengan uji kompetensi ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Saludin kemarin ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat syaratnya ya itu mengikuti tatap muka, kemudian mengumpulkan tugas yang diberikan, menyelesaikan proyek, ya, itu. Menyelesaikan pretest ya Pak Salahuddin ya. Iya. Nah, jadi seperti itu deh. Oke, itu saja Pak Salahuddin tambahan dari saya. Kelas, ya. Oke. Ada lain web developer. Silahkan kalau Kita ada yang nanti- mau ditanyakan. Developer. Ya. Kita nanti juga di akhir pertemuan kan ada membahas mengenai uji kompetensi. Mungkin nanti kita tanya-tanya sama asesor kira-kira apa namanya kisi-kisinya apa sih yang akan ini ya kita bahas nanti. Kalau bisa kita harapkan semua lulus. Ya, amin. Di Gimana, Ya, chat, silahkan kalau ada pertanyaan. di chat ada yang bertanya, Pak, apakah sertifikatnya berupa e-sertifikat? Mohon jawabannya, Pak. Apakah sertifikat ya? Ya, Pak. Kita belum tahu ini kan itu nanti apa namanya ranahnya dari Kominfo nanti apakah biasa mereka yang buat itu tahun lalu mereka Pak Tua yang buat ya Ya, mereka yang mengeluarkan Pak dari mereka yang Kominfo. mengeluarkan dari Kominfo. Nah, bisa jadi nanti sertifikat karena nggak mungkin dikirim kan bisa download kayak kita ikut webinar selama ini kan sertifikat seperti Ya, itu. biasanya dikirimkan ke email ya kalau Bisa sertifikat. dikirimkan ke email. Oke, kalau nggak ada lagi kami akhiri. Mohon maaf bila yang ada yang apa namanya kurang berkenan penyampaian kami, ada yang tidak ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan program ini yang jelas ini belajar ini sangat tergantung pada diri kita masing-masing. Artinya peserta harus ada usaha lebih dari sendiri-sendiri untuk mengeksplor contoh-contoh yang ada dan apa namanya contoh yang website dari Wibistri School tadi banyak sekali contoh bisa dieksplor sendiri ya. Terima kasih kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. And